Indonesia mengumumkan kebijakan moneter lanjutan sebagai hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kita saksikan langsung pernyataan dari Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia. $86 per barel. Dari asesmen kami pada rapat Dewan Gubernur Februari yang lalu yang berkisar antara 67 sampai $70 per barel. Dan tentu saja ini juga berdampak kepada harga komoditas-komoditas yang lain. Sebagai contoh, indeks harga komoditas ekspor Indonesia yang pada RDQ Februari 2022 mengalami peningkatan perkiraan kami pada tahun 2022 4,2%. Perkiraan kami yang terakhir bisa naik 10,5%. Itu adalah dampak dari harga komoditas. Tentu saja dampak ini akan juga dipengaruhi seberapa lama eskalasi ini akan berlangsung, apakah sementara atau tentu saja akan berlanjut sejalan dengan tentu saja upaya-upaya solusi geopolitik yang berlangsung. Dari sisi pertumbuhan ekonomi dunia, tentu saja juga berdampak kepada menurunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Yang semula pada rapat Dewan Gubernur bulanan pada bulan Februari 2022, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi global bisa mencapai 4,4%. Tentu saja pada asesmen terkini bisa turun menjadi 4,2%. Bahkan kalau berlanjut bisa juga turun menjadi 3,8%. Lagi-lagi tentu saja tergantung pada seberapa lama eskalasi ini berlanjut. Itulah beberapa implikasi dari sisi global. Dari sisi inflasi global juga mengalami peningkatan di berbagai negara karena kenaikan harga energi. Kita juga sudah melihat bagaimana kenaikan harga energi ini berimplikasi pada inflasi di Amerika Serikat maupun juga di berbagai negara yang tentu saja berimplikasi pada respon kebijakan moneter di berbagai negara, apakah di Amerika Serikat maupun di Eropa. Di sisi pasar keuangan tentu saja juga berpengaruh terhadap persepsi risiko global dan tentu saja arus modal, khususnya investasi portfolio yang tertahan ke emerging market. Beberapa implikasi ini. Nah, bagaimana ini berbagai implikasi ini berpengaruh terhadap kondisi Indonesia? Ada yang berpengaruh secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Secara langsung tentu saja hubungan perdagangan yang relatif terbatas. Tentu saja implikasinya tidak terlalu besar. Tapi kita juga melihat implikasi secara tidak langsung karena menurunnya pertumbuhan ekonomi global dan juga meningkatnya harga komoditas. Dari sisi kenaikan harga komoditas global tentu saja akan berimplikasi kepada kondisi fiskal dan juga harga-harga di dalam negeri. Semuanya akan tergantung pada kebijakan pemerintah dalam menyikapi harga energi global yang meningkat tadi. Koordinasi kami terus lakukan bersama pemerintah untuk memahami, bertukar pikiran, dan juga memberikan pandangan terhadap apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap implikasi harga energi global terhadap harga-harga di dalam negeri, khususnya satu, berkaitan dengan harga-harga bahan bakar yang tentu saja yang non subsidi kita sudah melihat ada kenaikan harga pertama
tapi juga bagaimana nanti implikasinya terhadap kondisi fiskal dan seberapa jauh ke depan akan ditempuh kebijakan-kebijakan itu. Sekali lagi, koordinasi masih terus dilakukan. Pada waktunya kami akan sampaikan lebih lanjut sesuai dengan arah kebijakan dari sisi pemerintah. Yang sekarang sudah terjadi tentu saja koordinasi implikasi terhadap harga pangan. Kami menyambut baik dan mendukung penuh upaya-upaya pemerintah untuk memastikan pasokan barang di dalam negeri terjaga sehingga harga-harga pangan sekarang maupun apalagi menjelang Ramadan ini tetap terjaga. Kami mendukung penuh upaya-upaya pemerintah yang mengutamakan bagaimana kesejahteraan masyarakat, termasuk terjaganya harga-harga menjelang maupun selama Ramadan maupun periode berikutnya. Dari sisi implikasi dari sisi trade channel, tentu saja secara langsung maupun tidak langsung itu berpengaruh terhadap ekspor maupun impor Indonesia. Di satu sisi, tadi kami sampaikan, kenaikan harga komoditas global berpengaruh pada meningkatnya ekspor Indonesia secara nilai. Dan itu kelihatan pada kinerja neraca perdagangan kita khususnya untuk non-migas. Meskipun neraca perdagangan migas terkena dampak karena kenaikan harga energi global. Dari sisi impor tentu saja juga berpengaruh terhadap dipengaruhi oleh kenaikan harga tadi. Dan secara keseluruhan itu juga berpengaruh kepada financial channel. Tadi saya sampaikan bahwa ada net outflow 0,4 miliar pada bulan Februari ini dari khususnya dari SBN. Tapi dari sisi lain tentu saja adalah dari sisi nilai tukar. Implikasinya juga kelihatan bahwa nilai tukar tetap terjaga, bahkan ada kecenderungan apresiasi. Jadi secara keseluruhan, kalau kita lihat assessment yang kita lakukan terhadap eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini, satu, terjadi kenaikan harga komoditas global, khususnya energi dan harga pangan, dan berimplikasi terhadap respon kebijakan moneter global yang nanti saya akan jelaskan kepada poin yang kedua. Yang implikasi yang kedua adalah berdampak kepada menurunnya perkiraan pertumbuhan ekonomi global yang tentu saja berimplikasi terhadap bagaimana kinerja ekspor Indonesia terhadap penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Terhadap financial channel, tadi kami sampaikan terjadi net outflow. Itu bagian-bagian yang pertama, tentu saja implikasi dari eskalasi geopolitik Rusia dan Ukraina itu. Tentu saja kita akan memantau dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, termasuk juga penguatan koordinasi dengan pemerintah dalam menyikapi ini terhadap kenaikan harga energi global. Dan dalam hal ini kami mendukung penuh dan menyambut baik upaya-upaya pemerintah untuk memastikan pasokan barang di dalam negeri itu terjaga, apalagi menjelang dan selama bulan Ramadan ini. Dan tentu saja kami juga terus berdiskusi dengan pemerintah bagaimana implikasi terhadap kenaikan harga energi global, termasuk harga minyak maupun harga yang lain, terhadap implikasinya terhadap subsidi dan juga kebijakan-kebijakan fiskal yang akan ditempuh. Pada waktunya tentu saja kami akan sampaikan dan pemerintah juga akan menyampaikan. Bagian yang kedua yaitu adalah arah dan juga respon dari kebijakan moneter dari Fed Amerika Serikat. Kita sudah melihat bahwa Fed Fund Rate
naik 25 basis point. Barangkali yang harus kita juga lihat dan kita lakukan assessment dalam rapat Dewan Gubernur ini adalah komunikasi yang disampaikan oleh Fed. Dari komunikasi-komunikasi yang ada, tentu saja nampak bahwa Fed melihat bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika tetap kuat. Dan karenanya dampak dari kenaikan harga energi global terhadap inflasi di Amerika Serikat perlu direspon oleh kenaikan Fed Fund Rate. Pembahasan kami, assessment kami menunjukkan bahwa Fed Fund Rate yang semula kami perkirakan 5 kali pada tahun ini dengan statement-statement dari Fed maupun juga respon dari pasar menunjukkan ada kemungkinan Fed Fund Rate mengalami kenaikan sebanyak 7 kali, termasuk yang sudah ada. Berarti kemungkinan bahwa Fed Fund Rate akan naik di setiap FOMC meeting untuk sisa tahun ini. Dan kita juga melihat bahwa di ECB, Bank Sentral Eropa pun juga telah menyampaikan kemungkinan akselerasi dari normalisasi kebijakan moneter. Dua hal itu yang tadi kami sampaikan di paragraf perekonomian global. Bagaimana kita menyikapi dan mengantisipasinya dan meresponnya? Responnya tentu saja kalau Fed Fund Rate naik dan kita sudah lihat implikasinya adalah kenaikan yield US Treasury yang sekarang pun juga sudah mengalami kenaikan. Dulunya 1,3 naik 1,9, kemungkinan bisa naik ke 2,1 dan juga mungkin setahun lagi menjadi 2,5.